Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kembali bersama-sama kita di Doa Deeper malam hari ini. Mari bersama-sama kita akan meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan menaik-naikkan doa kita kepada Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di
kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Kau hadir di sini. Kau hadir di tempat ini. Kuasa-Mu tak terbatas. Kau mulia, Allah perkasa. Kami meninggikan Kau Tuhan. Mulia, kuduslah Kau Tuhan, Allah perkasa. Haleluya. Kami meninggikan Kau Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Ini yang kami renungkan ya Tuhan, setiap saat, setiap waktu memuji dan meninggikan Tuhan, sebab Engkau layak ya Tuhan. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima hormat dan kemuliaan sampai selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Engkaulah Allah yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau di dalam hidup kami. Allah yang begitu penuh kasih, Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kuasa. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkaulah memang Allah yang layak kami tinggikan, kami puji dan kami sembah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini doa kita akan dituntun berdasarkan kitab Mazmur pasal ke-16. Mazmur pasal 16 ini ditulis oleh Daud. Dan dalam Mazmur pasal 16 ini mengisahkan tentang relasi yang akrab antara Daud dengan Tuhan. Dan di situ juga mengisahkan betapa Daud itu mengenal Tuhannya dalam kehidupannya sehari-hari. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari, sejauh mana kita mengenal Tuhan, itu akan mendatangkan keakraban kita dengan Dia di dalam relasi kita. Dengan kata lain, semakin kita mengenal Tuhan, semakin relasi kita dengan Dia semakin erat atau semakin akrab. Dan kita bisa melihat di dalam Mazmur pasal 16 ini, Daud kenal siapa Tuhannya. Dia tahu apa yang Tuhannya lakukan dalam kehidupannya. Kita bisa melihat antara lain Daud mengungkapkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang menjaga dan melindungi dirinya. Itu ada di ayat yang pertama dan di ayat yang ke-10. Daud juga mengungkapkan Tuhan adalah pribadi yang baik. Itu di ayat yang kedua. Dia juga membuat nasihat atau memberi nasihat dan menuntun hidup Daud seperti yang dituliskan di ayat ke-7 dan ke-9. Dan juga Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan Daud atau menyertai Daud seperti yang dituliskan di ayat yang ke-8.
Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan saudara-saudari? Apakah selama ini sudah dekat dengan Tuhan? Apakah selama ini sudah mengenal siapa Tuhan? Dan sejauh mana kita dekat dengan Tuhan dan sejauh mana kita mengenal Tuhan? Dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengenal Tuhan dan kita sudah memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan? Dan di Mazmur pasal ke-16 ini juga, Daud mengungkapkan apakah dampaknya dari orang yang memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Dan kita bisa melihat apa sih ciri-ciri orang yang memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Paling tidak ada 3. Yang pertama, orang yang memiliki relasi yang erat atau yang akrab dengan Tuhan, hidupnya tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya ulangi. Orang yang memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, hidupnya tidak bertentangan dengan Tuhan. Hal ini diungkapkan di dalam ayat yang keempat. Dan kita bisa lihat di sini bagaimana Daud mengungkapkan bahwa dirinya itu tidak mengikuti cara hidup orang yang menyembah berhala. Artinya hidup Daud berbeda dengan dunia di sekitarnya. Hidup Daud itu hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang kalau kita semakin akrab dengan Tuhan, kita semakin mengenal apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mengetahui kehendak Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh memahami kehendak Tuhan, oleh karena kita akrab dengan Tuhan, maka kita rindu untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita sungguh-sungguh akrab dengan Tuhan, maka kita tidak mengutamakan apa yang menjadi keinginan kita atau apa yang menjadi kepentingan kita, tetapi kita senantiasa mengutamakan apa yang menjadi keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, orang yang senantiasa akrab atau erat hubungannya dengan Tuhan, maka hidupnya akan berkecukupan dan merasa puas. Saya ulangi, orang yang relasinya akrab dengan Tuhan, maka hidupnya akan berkecukupan dan puas. Hal ini bisa kita lihat diungkapkan oleh Daud di ayat ke-5 dan ke-6. Bagaimana Daud merasa cukup, merasa content, merasa puas di dalam kehidupannya. Dan tentu ini bukan karena Tuhan memberikan apa semua yang Daud minta atau yang Daud inginkan, bukan. Tetapi kalau Daud bisa merasa puas, bisa merasa cukup, itu semata-mata karena Tuhan sendiri yang menjadi bagian di dalam kehidupan Daud. Karena Tuhan sendiri yang mengisi segala kekosongan yang ada di dalam diri Daud. Karena itu Daud merasa serba berkecukupan dan puas. Dan orang yang kalau dekat sama Tuhan, dia merasa hidupnya berkecukupan dan puas, dia pasti akan melimpah hatinya dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Memang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita ini tinggal di dunia yang seringkali serba merasa gak puas. Itu kecenderungan manusia. Selalu merasa gak cukup. Gaji dari 1 juta dinaikkan jadi 1,5 juta, selalu bilangnya gak cukup. Naik lagi jadi 2 juta, selalu ngomongnya gak cukup. Naik lagi jadi 5 juta, selalu gak cukup. Bahkan naik berkali-kali lipat pun tetap merasa gak cukup. Ada orang juga yang memiliki rumah meskipun mungkin masih kecil tapi merasa kurang besar. Dapat rumah yang lebih besar selalu merasa kurang besar dan kurang besar lagi. Tapi itulah manusia. Selalu senantiasa merasa tidak cukup dan tidak puas di dalam kehidupannya. Tetapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan, memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, tahu siapa Tuhannya, maka yang bersangkutan pasti bisa berkecukupan dan merasa puas. Bukan karena berkat jasmani yang Tuhan berikan, bukan karena Tuhan memberikan apa yang dia mau, tetapi karena Tuhan sendiri yang ada di dalam dirinya yang memuaskan segala kekosongan yang ada dalam hidupnya. Yang ketiga, orang yang dekat dengan Tuhan atau yang hidupnya erat dengan Tuhan itu akan mengalami sukacita dan ketenangan. Saya ulangi, orang yang memiliki relasi akrab dengan Tuhan, orang yang hidupnya itu dekat dengan Tuhan, maka hidupnya akan mengalami sukacita dan ketenangan. Hal ini yang diungkapkan oleh Daud di ayat yang ke-9 dan ke-11. Memang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang yang memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan,
tidak berarti atau tidak serta-merta hidupnya tidak memiliki tantangan ataupun masalah. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan pun bisa menghadapi pergumulan, memiliki masalah, memiliki tantangan yang besar. Tetapi ada satu hal yang kita bisa lihat di sini. Sebesar apapun tantangan, seberat apapun beban pergumulan, kalau orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang akrab relasinya dengan Tuhan, dia memiliki sukacita dan ketenangan. Mengapa? Karena orang yang dekat dengan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan ada di dalam dirinya. Karena dia tahu Tuhan bersama-sama senantiasa dengan dirinya. Karena dia menyadari bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidupnya. Itu yang mengusir segala ketakutan, itu yang mengusir segala kegelisahan dan kekhawatiran. Justru berganti dengan sukacita dan ketenangan. Dan jika ada di antara Bapak Ibu Saudari yang mengikuti doa Diper pada hari ini, memiliki rasa takut, memiliki gelisah, memiliki kekhawatiran, mari bangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Mari dekatkan diri kita dengan Dia, melalui doa kita, melalui membaca firman Tuhan. Karena dengan demikian, kalau kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, akan ada sukacita dan ketenangan. Kalau kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, maka akan ada damai sejahtera yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Mazmur pasal ke-16 ayat 2, 8 dan 9. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mazmur pasal ke-16 ayat yang kedua. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini sejenak. Kami memuji-Mu ya Tuhan, karena Engkau pribadi yang baik terhadap setiap kami umat-Mu. Kami memuji-Mu ya Tuhan, karena di dalam Engkau tidak ada kecurangan, di dalam Engkau tidak ada kejahatan, di dalam diri-Mu tidak ada maksud-maksud jahat, tapi yang ada hanyalah kebaikan. Dan kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Bapak, Ibu, Saudari, mari kita menyerahkan setiap harapan kita ke dalam tangan Tuhan, ke dalam tangan Dia yang senantiasa baik bagi hidup kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Mari kita renungkan sejenak firman Tuhan ini. Mari kita memuji Tuhan, karena Dia pribadi yang bersedia menyertai setiap kita umatnya. Dan mari kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan yang setia itu. Mari kita masing-masing datang kepada Tuhan di dalam doa. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran
kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-9. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Mari kita merenungkan sejenak firman Tuhan ini. Mari setiap kita memuji Tuhan, karena Dia Allah yang memelihara setiap kita umat-Nya. Dan mari setiap kita datang kepada Tuhan untuk berdoa agar Tuhan memberkati rumah tangga kita, pekerjaan, usaha, studi kita atau anak-anak kita, dan kesehatan kita. Dan kita berdoa bagi orang-orang yang ingin kita doakan. Mari setiap kita datang kepada Tuhan di dalam doa.
saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk pokok doa syafaat yang pertama, mari kita berdoa untuk lawatan Tuhan atas kota Samarinda, agar terjadi kebangunan rohani, kebangkitan rohani, dan pertobatan yang luar biasa di kota Samarinda ini. Untuk pokok doa yang pertama akan dipimpin oleh Ibu Lois. Sedangkan untuk pokok doa syafaat yang kedua, kita akan berdoa terjadi kebangunan rohani di gereja-gereja lokal, di tubuh Gereja Kristen Perjanjian Baru seluruh Indonesia, agar Tuhan menjamah dan melawat setiap gereja lokal yang ada. Untuk pokok doa syafaat yang kedua ini akan dipimpin oleh Pak Nahor. Mari kita sama-sama dukung mereka di dalam doa kita. Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang begitu baik, yang selalu peduli dalam kehidupan kami, yang selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, hati kami senantiasa mengucap syukur karena kebaikan-kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu, dan hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa untuk kota kami Samarinda. Kami bersyukur kalau kami ada di kota Samarinda ini. Kami percaya Tuhan, keberadaan kami benar-benar menjadi berkat buat kota Samarinda ini. Kami mau Tuhan, hidup kami menjadi terang, hidup kami berdampak untuk kota Samarinda ini. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja buat kota Samarinda. Kami rindu kota Samarinda ini penuh dengan urapan yang daripada Tuhan. Ada kebangunan rohani, ada kebangkitan rohani, dan ada pertobatan buat Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan bekerja menjamah setiap masyarakat yang ada di kota Samarinda ini, sehingga mereka mau datang kepada Tuhan. Mereka mau hidupnya diubahkan. Mereka benar-benar hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan bekerja secara luar biasa untuk masyarakat yang ada di kota Samarinda ini. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang ada di kota Samarinda ini. Biarlah setiap kami benar-benar menjadi berkat ya Tuhan. Hidup kami menjadi teladan yang baik, supaya kami bisa menjadi teladan yang baik buat setiap rakyat yang ada di kota Samarinda ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami anak-anak Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi berkat ya Tuhan. Dan kami mau menjadi berkat, menjadi teladan yang baik. Kami mau menyaksikan Engkau baik dalam kehidupan kami, dan kami mau dan rindu Tuhan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk Engkau, sehingga pertobatan itu benar-benar nyata untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan bekerja secara luar biasa untuk kota kami Samarinda. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dan kami serahkan kota Samarinda ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang bersama-sama kepada Tuhan pada saat ini. Secara khusus kami berdoa untuk sinode kami GKPB. Biarlah Tuhan seluruh gereja lokal GKPB di Indonesia ini mengalami kebangunan rohani, sehingga benar-benar nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan sudah saatnya Tuhan, sinode kami GKPB menjadi berkat, menjadi terang, memberi dampak yang besar bagi bangsa ini, memberi dampak yang besar di setiap kota di mana ada gereja-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para pemimpin yang ada di gereja sinode GKPB Tuhan di seluruh Indonesia. Tangan Tuhan yang penuh kasih menyertai mereka. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah gereja ini. Biarlah setiap Tuhan gereja-gereja lokal di tubuh sinode yang ada di GKPB di seluruh Indonesia dilawat oleh Tuhan, sehingga benar-benar kuasa Tuhan dinyatakan, dan ada banyak orang datang percaya kepadamu karena mereka menikmati bahwa Tuhan tetap ada di tengah-tengah gereja ini. Sekali lagi berkati Tuhan gereja lokal yang ada di sinode GKPB. Tuhan berkati semua para pemimpin, kekuatan baru, semangat baru, api Roh Kudus-Mu dicurahkan Tuhan di tengah-tengah pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku punya Tuhan yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saatnya kita berdoa untuk ibadah kita pada hari Minggu ini beserta seluruh pelayan yang terlibat di dalam ibadah kita tersebut. Dan juga kita akan berdoa bagi setiap kartu-kartu harapan yang telah Bapak Ibu saudara-saudari serahkan yang ada di kotak di hadapan saya ini. Mari kita dukung dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah, baik itu ibadah hari Sabtu, ibadah anak-anak hari Minggu maupun ibadah umum pada hari Minggu. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam melayani untuk ibadah pada hari Minggu ini. Urapan-Mu ya Tuhan turut atas setiap mereka. Engkau yang menjaga mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Engkau yang tambahkan hikmat, tambahkan talenta, tambahkan kemampuan, sehingga mereka bisa melayani dengan memberikan kemampuan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan kesehatian Tuhan kepada hamba-hamba-Mu. Berikan juga Tuhan kemampuan yang luar biasa kepada hamba-hamba-Mu, sehingga ketika mereka melayani nanti, mereka boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Kau yang menjamah melawat setiap jemaat-Mu juga yang akan hadir dalam ibadah tersebut. Kami menyerahkan ibadah pada hari Minggu, hari Sabtu ini, ibadah anak-anak maupun ibadah umum ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga sehati sepakat berdoa bagi setiap kartu-kartu harapan yang ada di hadapan kami ini, yang sudah kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap tulisan jemaat-Mu di tempat ini. Engkau Allah yang bersedia menjawab, mengabulkan setiap doa permohonan dan harapan kami. Menyerahkan setiap kartu harapan di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Berdoa bagi setiap permohonan untuk keluarga, Engkau yang memulihkan setiap keluarga yang ada. Untuk berdoa untuk Engkau memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan dari anak-anak-Mu. Berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan dari jemaat-Mu. Apapun yang menjadi sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit itu hilang dan boleh kesembuhan terjadi di dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Hamba berdoa Tuhan bagi mereka yang rindu akan jodoh, Tuhan sendiri yang jawab setiap permohonan dan kerinduan mereka. Setiap jemaat-Mu Tuhan yang ingin berhasil dalam studinya, Engkau sendiri yang memberkati agar berhasil dalam studi mereka. Begitu banyak Tuhan, pokok-pokok doa, harapan kami yang lainnya kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami percaya Engkau Allah yang maha tahu, dan Engkau sendiri Allah yang maha kuasa. Engkau sanggup menjawab setiap doa, harapan dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan, akhir tahun ini akan menjadi tahun kemenangan bagi setiap kami, karena kami tahu bahwa doa kami sudah dikabulkan, dijawab oleh Engkau sesuai dengan cara dan kehendak-Mu yang begitu ajaib ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Jika sebentar kami akan mengakhiri doa diper Tuhan hari ini, kami mohon Tuhan sendiri yang senantiasa menjaga dan melindungi kami, serta senantiasa menyertai kami. Kemanapun kami melangkah, Engkau yang menuntun kami. Kemanapun kami melangkah, Engkau ada bersama-sama kami. Dan kami memohon berkat Tuhan melimpah atas setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.